Alleluia, 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 Alleluia. Căcelat-o puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Căcelat-o puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Căcelat-o puternic domnește. Alleluia, 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 puternic domnește. Alleluia, 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 căcelat-o puternic domnește. Alleluia, domnia lumii întregi e în veci, domnia celui prea înalt și-a lui Iisus Hristos. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește de-a pururi. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Shalom, selamat bertemu dalam perayaan Hari Doa Alkitab tahun 2021. Ibadah pada saat ini dikhususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa ibu dunia. Di Indonesia, Badan Pengurus LAI pada pertengahan dekade 70-an menetapkan bulan November 1975 sebagai Hari Doa Syukur Alkitab, sebab Alkitab terjemahan baru dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan telah terbit dan digunakan bersama oleh seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Dalam ibadah ini akan ada satu kali kantong persembahan yang digunakan untuk mendukung program penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Suk, Papua. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah dari Sinode GKPAI, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Berita jemaat kita pada hari ini akan kami sampaikan, yakni pada tanggal 3 Oktober 2021 nanti akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil Indonesia. Bahan perjamuan akan dibagikan ke rumah masing-masing jemaat oleh majelis setempat. Khusus bagi warga jemaat yang ingin perjamuan kudus di gereja, agar membawa sendiri bahan perjamuan kudusnya dari yang telah dibagikan oleh majelis setempat. Panggilan beribadah
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan puji-pujian, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Marilah kita bersaat teduh, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada saat ini dari permulaan, pertengahan, dan berakhirnya ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Sebagai manusia, kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop terpujilah penolong Israel yang akan saya bacakan untuk kita pada kesempatan hari ini. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Injil Markus pasal 9 ayat ke-38 sampai yang ke-50. Terdiri dari 2 perikop. Perikop pertama, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Dan perikop yang kedua, siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari bersama kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami kembali boleh dipersatukan oleh Tuhan dalam ibadah minggu. Jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing, kami tetap bersyukur karena Tuhan masih memperlengkapi kami untuk bisa melayani secara virtual, sehingga jemaat Tuhan boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendapat kesempatan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Tuhan kami Yesus Kristus, dalam ibadah minggu hari ini, bersama-sama kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Perlengkapi jemaat Tuhan yang mendengarkannya dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikannya, agar boleh berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Perantara Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus pasal 9 ayat yang ke-38 sampai yang ke-50. Demikian dituliskan kepada kita. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka.
di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan hari ini yang boleh kita lihat dari perikop yang pertama, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Jika kita melihat perikop ini, nampak salah seorang dari murid Yesus yaitu Yohanes kelihatan sangat gelisah ya. Dan terlihat sangat keberatan. Karena ia melihat ada seorang yang bukan dari pengikut Kristus atau pengikut Yesus mengusir setan demi nama Yesus. Dan Yohanes mencegah itu karena ia merasa bahwa orang itu bukan pengikut Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, maka Yohanes segera mengatakannya kepada Yesus. Tetapi ketika Yohanes mengatakannya kepada Yesus, ternyata respon Yesus berbeda dari apa yang diinginkan oleh Yohanes. Yesus berkata di ayat yang ke-39, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memang pada saat itu sangat terkenal ya, karena kuasanya. Jadi tidak heran apabila nama Yesus dipercaya untuk melakukan pengusiran setan. Dan melewati nas ini, dari respon salah satu atau salah seorang dari murid Yesus terkesan menunjukkan bahwa penggunaan nama Yesus untuk mengadakan mujizat secara resmi itu hanya boleh dilakukan oleh para murid saja. Artinya di luar para murid Yesus itu tidak memiliki hak menggunakan nama Yesus guna mengusir setan. Yohanes berharap Yesus memberi teguran kepada orang tersebut, tapi ternyata respon Yesus berbeda. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat tidak ada yang salah ya dari apa yang dilakukan oleh seorang yang bukan murid Yesus ini. Hanya saja imannya belum berkembang. Artinya harus dikembangkan lebih lanjut dan bukan dihalangi. Dan melewati perikop ini Yesus mengajak Yohanes berpikir lebih jauh bahwa para murid mesti memperhitungkan dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Karena orang yang rendah hati akan mampu menghargai karya orang lain. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus paham betul apa yang ingin diungkapkan oleh
Yohanes dan juga murid-murid yang lain. Seperti apa yang saya katakan di awal bahwa keberatan Yohanes itu mengandung maksud agar Yesus memberikan pernyataan kepada orang banyak pada saat itu bahwa hanya murid Yesus yang berhak melakukan puasa dalam nama Yesus. Kita melihat ini pada akhirnya bukan bicara tentang kecintaan kepada Yesus, namun kecintaan kepada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, para murid sudah terjebak dalam pemikiran bahwa mereka adalah komunitas khusus. Artinya komunitas murid Yesus. Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang unggul, orang-orang yang dipilih dan diutus untuk melakukan pekerjaan Allah dalam namanya. Dan ternyata perasaan ini dan penempatan diri para murid, terutama Yohanes sebagai orang yang istimewa, membuat mereka lupa diri. Jadi mereka tidak suka ada orang lain di luar pengikut Kristus menggunakan nama Yesus secara ilegal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus memberikan prinsip yang begitu luar biasa kepada para murid, agar mereka dapat memahami dan melihat apa yang dilakukan oleh orang itu. Apakah ia mengatakan sesuatu yang jahat tentang Yesus? Atau melakukan tindakan-tindakan melawan Yesus? Jika orang itu melakukan apa yang baik bagi kemuliaan Allah, maka ia adalah rekan, bukan lawan. Jadi sama persis apa yang dikatakan dalam ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kata lain, Yesus mengajar para murid untuk menerima orang yang tidak dikenal itu dan memandangnya sebagai rekan dalam satu komunitas kerajaan Allah. Ini prinsip yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu. Kemudian yang ketiga, Yesus melanjutkan pengajarannya pada perikop yang kedua, agar setiap orang tidak mengambil peran sebagai penyesat atau pengacau yang hanya ingin mencari perhatian, mencari pengakuan dan penghargaan tanpa memperhatikan kelangsungan hidup orang lain dalam komunitas itu. Kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan sebuah gambaran tentang organ tubuh manusia. Adalah baik jika masing-masing anggota tubuh itu dapat mengerti dan memahami perannya masing-masing tanpa merasa diri paling baik, apalagi berlaku menjadi penyesat dan pengacau di tengah-tengah lingkungan di mana ia berada. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ada dua hal yang juga menjadi perenungan bagi kita melewati nas ini. Kita diingatkan dan juga diajak untuk kembali melihat keberadaan kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dalam masyarakat ataupun juga organisasi dalam pelayanan kita. Sudahkah kita menjadi orang yang mau dan mampu memahami keberadaan orang lain dengan penuh sukarela? Mengesampingkan keinginan untuk dilihat, dihargai, dan diakui orang lain, baik dalam keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, bahkan juga dalam pelayanan kita, bahkan yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Mari kita membangun kehidupan komunitas yang sehat, yang mau dan mampu saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain dan mengerti tugas panggilan
pelayanan masing-masing. Karena kita percaya jika kita mampu saling mendukung, saling mendoakan, saling mengerti tugas masing-masing dalam seluruh pelayanan kita, maka apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang telah kita dengar, diiringi dengan permainan orhen setengah suara. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami percaya menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah kami tidak mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Karena dengan demikianlah kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Bapa di sorga, di hari doa Alkitab minggu ini, kami mau berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia dan upaya penerjemahan Alkitab. Kami percaya ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mampu memberikan yang terbaik di Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya dalam penerjemahan Alkitab, sehingga banyak dimengerti oleh semua orang. Kami percaya Tuhan boleh pakai semua pribadi dengan talenta mereka masing-masing, sehingga melewati kehadiran Lembaga Alkitab Indonesia, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Banyak orang yang boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu kami hidup dengan keragaman, dengan bahasa yang berbeda-beda dan sungguh banyak. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, agar melewati Lembaga Alkitab Indonesia ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan melewati pemberitaan firman Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan pelayanan kami. Terima kasih karena sampai sejauh ini Tuhan tetap setia memberkati. Walaupun kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19, tetapi hal itu tidak membatasi kami, menghalangi kami untuk semakin bersemangat dalam berkarya, melakukan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan sungguh bekerja dengan sangat luar biasa dan boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi melewati peristiwa kematian. Dihibur dan dikuatkan mereka oleh Tuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan boleh memulihkan dan menyehatkan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang bersyukur karena pertambahan usia dan juga ulang tahun perkawinan, diberkatilah masing-masing mereka dengan kesehatan kekuatan dari Tuhan, iman pengharapan yang semakin kuat, bahkan juga apapun yang menjadi harapan hidup mereka ke depan,
kami yakin Tuhan yang akan memberkati dan memelihara. Kami menyerahkan seluruh keluarga Kristen yang bersyukur karena ulang tahun pernikahan. Diberkatilah mereka dengan sukacita dan kebahagiaan, supaya mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang takut akan Tuhan, sekalipun dipenuhi dengan berbagai macam pergumulan hidup. Mereka tetap setia satu sama lain, bertahan dalam komitmen janji mereka di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Bapa di sorga, kami juga bersyukur atas kehadiran putra-putri di tengah keluarga jemaat Tuhan. Tuhan boleh memberkati anak-anak mereka dengan kesehatan dan juga kekuatan, pertumbuhan yang baik secara fisik maupun iman. Biarlah mereka juga yang diberikan kesempatan untuk merasakan jadi orang tua, mampu membawa anak-anak mereka tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagi mereka yang merindukan kehadiran anak-anak yang melengkapi kehidupan rumah tangga, Tuhan boleh memberkati usaha dan perjuangan mereka. Tuhan menjawab setiap doa dan kerinduan mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami manusia yang terbatas. Kami hanya bisa memohon, bahkan juga berusaha. Tetapi kuasa dan kendali ada di dalam Tuhan. Karena itu biarlah apa yang terbaik dalam pandangan Tuhan boleh terjadi dalam hidup mereka. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan pekerjaan jemaat Tuhan, mereka sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, swasta, petani, pedagang, ladang kebun mereka, diberkatilah apa yang mereka tekuni dalam hidup mereka, sehingga mereka beroleh berkat sesuai dengan bagian mereka, dan boleh kembali menjadi berkat bagi sesama. Berkati jemaat Tuhan yang memiliki kesulitan dalam hidup, terutama dalam hal ekonomi, yang mungkin saja berdampak besar karena pandemi COVID-19. Tuhan memberikan mereka kemudahan dan buka jalan agar mereka juga beroleh kelimpahan yang datangnya dari Tuhan. Kehidupan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Seminggu ke depan dan seterusnya, kemanapun kaki kami melangkah, tinggal diam dan pergi, biarlah Tuhan selalu ada di depan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Inilah syafaat kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikannya dalam hidup kita dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini. Melalui lembaga Alkitab di Indonesia dan lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang menerima segala syukur dan persembahan kita. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat,
diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali pada kesempatan hari ini, kami umat-Mu yang penuh dosa ini bersujud di tempat ini untuk mohon pengampunan. Sekaligus kami juga ingin mempergi hidup kami dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa, kami tahu apa yang kami kerjakan selama ini jauh daripada sempurna, jauh daripada yang diharapkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi kami mohon Engkau membuka pintu hati untuk memaafkan dan mengampuni dosa kami. Ya Allah Bapa, pada kesempatan ini kami juga ingin mempersembahkan apa yang kami miliki, yang telah kami peroleh dari segala berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami tahu apa yang kami berikan ini jauh daripada besarnya yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi kami mohon, biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna untuk kemuliaan dan memuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon juga, berkatilah yang kami berikan ini, persembahan yang akan kami berikan ini. Sekiranya ini menjadi jalan kami, umat-Mu, untuk berbakti memuliakan nama-Mu. Dan kedepannya, dengan yang kami berikan ini bisa menjadi pikiran kami yang baru, akal kami yang baru, untuk selalu senantiasa memperbaharui hidup kami, agar kami tetap selalu bersyukur dalam segala hal. Kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya persembahan ini bisa berkenan di dalam hati-Mu, dan terimalah apa yang kami berikan ini dengan penuh sukacita dan segala penuh kegembiraan hati kami. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari doa Alkitab. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.